Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan ya. Dikhianati Jokowi dengan capreskan Ganjar ya, Prabowo bisa balas dendam lewat Anies Baswedan ya. Bisa saja muncul spekulasi kalau Pak Prabowo ingin gabung kepada Anies Baswedan. Ini menjadi kekuatan besar. Tapi saya rasa tidak mungkin begitu kan, kecuali di putaran kedua begitu. Kenapa di putaran pertama tidak mungkin? Karena ini sudah dari Kongres ya, dari dari Partai Gerindra sendiri yang menjodorkan Pak Prabowo menjadi capres begitu. Apalagi ini Partai Gerindra menjadi kekuatan besar setelah PDIP begitu ya. Lah, inilah yang kemudian menjadi catatan penting ya, setelah berkali-kali di PHP, dikhianati dan sebagainya begitu. Apakah kan tidak kapok dengan hal ini begitu ya? Ya, politik Pak Prabowo sebenarnya bukan balas dendam sebenarnya, tapi lebih menekankan bagaimana demokratis itu memberikan kebebasan di situ begitu. Tetapi saya tahu apa yang disampaikan oleh bayang-bayangan dari Pak Prabowo, tahu begitu kan. Tetapi kalau seperti ini terus Pak Prabowo tidak menjadi presiden begitu. Bayangkan ya, dari kalkulasi politik saja kalau Pak Prabowo ingin menjadi presiden ya, sebenarnya ya, ambillah koalisi besar di situ, dorong menjadi dirinya untuk menjadi capres, ambillah tokoh dari kalangan NU. Ya, bisa saja begitu. Bisa saja Erick Thohir begitu ya. Itu menjadi kekuatan besar ya. Tetapi menurut saya pribadi ya, karena ini politik dinamis, bisa saja ya Pak Jokowi masih berpihak kepada Pak Ganjar daripada Pak Prabowo begitu kan ya. Pak Prabowo ya di PHP terus begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Dikhianati Jokowi dengan capreskan Ganjar, Prabowo bisa balas dendam lewat Anies Baswedan. Bayangkan ya, gak usah balas dendam itu nggak baik ya. Mending Pak Prabowo jadi capres juga lah, masyarakat akan senang karena banyak pilihan ya. Terutama nanti pilihannya siapa begitu ya. Pak Prabowo dipuja-puji setinggi langit lalu dihempaskan ke bumi ya. Saran Pak ya, beri balasan terbaik dengan cara mendukung Pak Anies Baswedan. Anda cuma dijadikan mainan selama ini. Sudah memuji-muji supaya masuk timnya, takutnya dikapret lagi. Failingnya kok nggak peka ya ini. Yang jelas Prabowo kena tipu janji Bu Mega yang akan dukung Prabowo jadi presiden. Dikenal ya dengan janji batu tulis ya. Kini Prabowo kena PHP lagi. PDIP ya Bu Mega usung Ganjar. Bukan Prabowo, tentu kecewa. Apalagi yang Prabowo selanjutnya. Gerindra Fadlizon Andi Rasyadi. Ini banyak yang di-hashtag. Tetapi inilah politik kita begitu kan ya. Jangan heran ketika ada politik yang dinamis, ada yang loncat sana, Pak Sandi saja sudah loncat sana, loncat sini, yang lain sudah loncat sana, loncat sini, begitu. Itu bagian dari demokrasi dalam politik begitu kan. Masalah dikhianati atau tidak dalam politik itu sebenarnya tidak ada begitu ya. Dalam politik itu sebenarnya tidak ada begitu kan. Karena politik itu dinamis ya, saling adu strategi di situ. Bayangkan kalau orang punya strategi yang penting ya, dengan bermanuver yang baik itu menunjukkan bahwa itu keberhasilan. Tetapi kalau sudah gagal, gagalnya gagal total begitu ya. Bahkan di mata pendukung Bapak telah mengkhianati dan masih ada waktu untuk memperbaiki. Kasihan Pak Prabowo akhirnya kena prank lagi. Bapak nggak bisa lihat strategi dia ngambil simpati ke publik ya. Sekarang jadi musuh dalam selimut kan. Tetap semangat Pak Prabowo. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu di sini ya. Nggak lah jadi menteri juga nggak apa-apa. Mungkin ya Menko lah 2024 penting dapat kue lagi. Keselnya sama siapa kok dendamnya sama yang lain. Ngelawak aja ini ya. 2024 memang mau. Tahu mau suka tidak suka yang baper pulang cukup besar jadi presiden ya Anies Baswedan. Tapi terserah Anda mau pilih selain Anies pun itu hak Anda. Betul begitu ya. Inilah demokrasi memberikan beragam begitu ya. Ya memilih siapapun terserah begitu. Tapi yang penting siapapun presidennya, kita harus melihat pro terhadap rakyat. Kan begitu logikanya begitu kan. Ya kalau tidak pro rakyat bagaimana begitu kan ya, rakyat menjadi dampak begitu ya, yang dibebani dengan pajak-pajak luar biasa begitu ya. Dengan ini Pak Anies Baswedan bukanlah seorang yang senang berperilaku balas dendam dalam berpolitik, namun berkeinginan kuat untuk melakukan perubahan total. Yang saat ini marak terjadi yaitu korupsi, ya pelemahan institusi KPK, kemiskinan, ya ketidaksetaraan dalam beribadah, hutang ugal-ugalan. Ya, yang gue herankan itu Sandiaga Uno. Kenapa sampai segitunya ikut bermain mengancet Anies ya? Kalau baper prediksi Denny Indrayana mau nyari apa ya? Banyak sekali pro dan kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya,
dikhianati ya Jokowi dengan capreskan Ganjar, Prabowo bisa balas dendam lewat Anies Baswedan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa balas dendam melalui Anies Baswedan ya usai dukungan Presiden Jokowi mengarah pada Ganjar Pranowo akibat pencapresan PDP. Hal ini terlihat dari komentar pengamat politik Rocky Gerung terkait dukungan Jokowi yang kini mengarah pada Ganjar Pranowo padahal sebelumnya untuk Prabowo Subianto. Bahkan menurut Rocky, Prabowo bisa mulai memikirkan opsi merapat ke balas kubu oposisi yang kini dimotori oleh Anies Baswedan. Rocky menilai basis suara kalangan Islam yang tak terpecah ya di ancaman serius untuk kubu PDP Ganjar Jokowi. Bagaimana misalnya Prabowo ambil langkah kuda ya, Prabowo misalnya anggap lebih baik dan Anies Baswedan diundang lagi di situ. Diundang lagi saja untuk pertimbangan ya. Kalau menurut saya pribadi bisa saja di situ begitu kan ya. Tetapi melihat dari kalkulasi politik hari ini ya Pak Ganjar juga punya strategi luar biasa begitu, Pak Jokowi juga begitu ya. Ketika Pak Prabowo dengan Pak Sandi begitu, dengan Pak Anies Baswedan misalnya, ya tidak mungkin, saya rasa jauh begitu. Bahkan kalau Prabowo dan Anies ya akhirnya berpikir jebakan untuk mereka siapapun yang masuk putaran kedua lebih baik dan sekarang saja ini. Bahkan Megawati umumkan Ganjar jadi capres ya. Sebelumnya PDIP Perjuangan ya resmi mengumumkan calon presiden yang akan diusung oleh sosok capres yang diumumkan oleh yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya. Lah, di sinilah yang kemudian menjadi kekuatan besar ya Pak Jokowi di situ. Dia hebat begitu kan ya. Dia karena ada Pak Jokowi begitu, bayangkan begitu. Kalau Pak Prabowo lalu kemudian masuk ke Anies Baswedan ya, itu saya rasa dari Pak Jokowi semakin benci kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi semakin tidak suka kepada Pak Prabowo begitu kan. Bayangkan selama ini bukan soal itu sebenarnya. Kalau kita melihat dari politik hari ini begitu ya. Ketika Pak Prabowo menjadikan calon presiden dan wakilnya adalah Erick Thohir, di situ menjadi kekuatan sebenarnya begitu. Toh walaupun hakikatnya itu persaingan sangat sengit ya antara Erick Thohir dan Pak Sandi menjadi wakil di situ begitu ya. Saya kira ini sangat menarik begitu. Jadi nanti lawannya mungkin ada Pak Sandi di situ, ada Pak Erick Thohir dan Anies Baswedan begitu, atau AHY atau Bu Hovifah di situ sebagai wakil. Kalau capresnya mungkin Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Anies Baswedan. Tetapi sekarang itu santer begitu kan ya. Ini seperti di 2019 begitu ya. Kenapa ya berita-berita Pak Ganjar sangat heboh sekali, wah begitu di mana-mana begitu kan ya. Tapi ya di koalisi perubahan itu santai-santai aja. Anies Baswedan santai-santai aja begitu. Biarkanlah mereka dulu begitu kan memberikan narasi-narasi seperti itu begitu. Tapi setidaknya Anies Baswedan sudah membaca peluang-peluang seperti ini begitu. Semakin orang berkoar-koar ya atau memberikan dampak dukungan kepada Pak Ganjar, itu semakin mudah kelihatan dalam strategi politik begitu kan ya. Apalagi melihat celah begitu kan. Anies Baswedan kan di koalisi perubahan pintar sekali untuk melihat celahnya begitu kan ya. Tapi tunggulah ya, di koalisi perubahan sampai hari ini tidak bersuara. Karena apa? Karena di satu sisi biarlah Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dulu ya bermanuver di mana-mana cari dukungan sana sini, tapi lihatlah koalisi perubahan santai-santai aja begitu. Tetapi walaupun santai ya, dia punya strategi luar biasa. Bayangkan begitu ya. Tanpa Prabowo pun gabung kepada Anies Baswedan akan menang. Buktikan saja nanti di 2024 karena kekuatan rakyat berada di tangan, berada segalanya begitu ya. Karena ya rakyat yang menentukan ini semua. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat, politik kita dinamis begitu ya. Sekarang sudah jutaan orang tertuju kepada Pak Ganjar ya. Tapi lihatlah saja nanti ya, di mana Anies Baswedan akan bersuara ya pada waktu itu akan menjadi trending hari ini begitu. Dan bahkan orang akan bersimpatisan kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.